Selamat pagi anak-anakku terkasih, siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kupang. Salam sehat. Ibu sangat mengharapkan anak-anakku tetap semangat dan tetap tekun belajar. Mari kita mengawali KBM kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala rahmat yang telah kami peroleh. Kami mohon sertalah kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melanjutkan materi yang lalu tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Ya. Mari kita perhatikan lagi kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yakni menghubungkan konsep partikel yaitu atom, ion, molekul dengan struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak penggunaannya bagi kesehatan manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat memahami dasar pembentukan suatu senyawa kimia, menjelaskan prinsip pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen, menjelaskan sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya, dan keempat, menjelaskan pengaruh pemanfaatan bahan tertentu terhadap kesehatan. Ya. Konfigurasi elektron. Untuk mengetahui cara atom-atom berikatan, kita harus mempelajari susunan elektron di dalam suatu atom yang disebut konfigurasi elektron. Dari teori atom Niels Bohr, mari kita amati lintasan elektron. Ya, seperti itu. Model atom Bohr yakni elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu. Ya, di mana di sini pada kulit-kulit atom itu kulit K di mana N sama dengan 2, kulit L itu kulit K N sama dengan 1, kulit L N sama dengan 2 dan seterusnya, dan terisi jumlah elektron yang terisi itu pada kulit K terisi 2, kulit L terisi 8, M terisi 18 dan seterusnya. Ya. Susunan elektron pada tingkat energi. Ya, kita ambil contoh misalnya natrium mempunyai nomor atom 11, maka jumlah elektron 11. Ya, susunan elektron pada tingkat energinya di mana kulit K itu terisi 2, kulit L terisi 8 dan kulit M terisi 1, ya. Pada klorin, memiliki nomor atom 17, jumlah elektron 17. Maka pada kulit K terisi 2, kulit L terisi 8 dan kulit M terisi 7, ya. Kita perhatikan kalsium memiliki nomor atom 20, jumlah elektronnya juga 20. Ya, seharusnya penempatan elektron itu 2810, tetapi akan menjadi 2882. Karena penempatan 2 elektron pada kulit terluar tidak stabil, mudah lepas, maka kulit M atau kulit terluarnya menjadi 8. Ya, di sini ya. Ya. Atom kalsium menjadi ion Ca positif 2 atau disebut dengan kation. Ya, di sini tadi sisa 10 tadi itu dia sisanya di antara 8 sampai 17, maka pada kulit M itu pada atom kalsium terisi 8, sehingga kulit N itu terisi 2, ya. Ya. Konfigurasi elektron pada atom natrium dan klorin. Mari kita perhatikan ya di sini. Nah, ini natrium itu ada 3 lintasan orbitnya, juga berada pada orbit ketiga Na dengan Cl. Nanti mengenai orbit anak-anak dapat belajar di SMA. Ya. Ya, kita perhatikan elektron terluar dari atom Na. Ya.
Di sini Na tadi kita sudah lihat itu dia akan melepaskan satu elektron ya. Nah, melepaskan satu elektron menjadi 10 elektron sudah dia. Ya. Berarti protonnya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron, maka dia menjadi kation. Ya. Sedangkan atom Cl dia akan menerima elektron. Sehingga tadi Cl yang 17 itu karena dia menerima elektron menjadi 18. Protonnya menjadi lebih sedikit dibandingkan elektronnya ya. Sehingga dia menjadi anion. Ya. Dua ion dan ikatan ion. Ya, apa itu ion? Yaitu partikel bermuatan listrik ya. Kation ion bermuatan listrik positif, anion ion bermuatan listrik negatif seperti tadi pada natrium dan klor. Ya. Di sini kita perhatikan cara penulisan reaksi yaitu contoh kation atom Na, ya ini tanda anak panah dia melepaskan sehingga menjadi kation. Contoh anion atom Cl, ini Cl tambah E atau menerima elektron menjadi ion klorin bermuatan negatif 1 atau anion. Sehingga persamaan reaksinya Na positif tambah Cl negatif menjadi NaCl. Ya. Ya, seperti itu kita lihat ikatan ion. Ya. Na positif dan ion Cl negatif itu saling tarik-menarik secara elektrostatis ya, seperti ini membentuk senyawa ion NaCl netral. Karena terbentuk dari kation anion maka disebut senyawa ion. Ya, gaya elektrostatik dalam senyawa disebut dengan ikatan ion. Jadi NaCl atau sodium klorida. Na itu sodium, soda ya. Klorin. Di sini kristal NaCl, yang hijau ini klor dan yang ungu ini natrium. Ya, kita lanjut. Ya. Atom-atom dengan nomor 1 sampai 18 dalam sistem periodik akan stabil bila kulit terluarnya berisi 2 elektron atau 8 elektron. Untuk menggenapinya dapat menerima atau melepaskan elektron agar kulit terluarnya 8 elektron ya, seperti itu. Ya, ini anak-anak dapat belajar lebih lanjut di SMA ya. Ya, ini 1 elektron atau 2 elektron pada kulit terluar itu justru disebut dengan elektron valensi ya. Ya. Ion dalam hubungannya dengan kesehatan tubuh. Ion kalium klorin pada jaringan sel saraf. Tubuh menjadi segar kembali setelah berolahraga ketika minum minuman segar atau makan, karena pada saat berolahraga ion keluar bersama keringat. Ion kalsium atau Ca positif 2 untuk pembekuan darah ketika terjadi luka, transportasi oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh juga. Ion-ion yang dihasilkan AC plasma cluster untuk membunuh bakteri maupun virus dalam ruangan, yaitu manfaat dari ion ya. Mari kita lanjut tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom. Ya, seperti itu. Ini H garis datar H, Cl garis datar Cl. Nah, itu satu tanda mewakili satu pasang elektron. Di sini digambarkan ini O oksigen dengan 2 pasang elektron ya, dikasih tanda 2 garis datar. Ini N 3 pasang elektron dikasih tanda 3 garis datar ya, seperti itu ikatan kovalen. Ya. Ya, seperti ini Cl2 ini 1 pasang elektron digunakan bersama, O2 2 pasang elektron digunakan bersama ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Itulah proses terbentuknya sebuah molekul, gabungan 2 atom atau lebih yang terikat. Berdasarkan jenis atom penyusun dibedakan molekul unsur ya, seperti yang dulu juga di kelas 7 ada sudah dijelaskan molekul unsur O2, misalnya di sini H2, P4, Cl2, S8. Ya. Bentuk dari satu atom yang sama, molekul unsur. Ada molekul senyawa di sini, ada H2O, CO2, CH4 dan molekul senyawa. Ya.
Identifikasi unsur yaitu uji nyala pada gas mulia. Ya. Perpindahan elektron dari kulit atom yang lebih rendah ke tinggi akan menyerap energi, sedangkan perpindahan elektron dari kulit yang lebih tinggi ke rendah akan melepaskan energi. Ya, itu pada uji nyala gas mulia. Ya. Kita lanjut. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Di sini ditampilkan ini grafit dan intan. Mari kita perhatikan susunan molekulnya. Itu struktur ikatan jaringan kovalen pada grafit dan intan, ya. Ini seperti itu. Mari kita lihat struktur intan. Intan memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon, ya. Itu berbentuk itu tetrahedral atau 4 bidang. Mempunyai sifat paling keras, kuat, indah, ya. Ini intan atau dipakai untuk memotong kaca. Titik leburnya 3550 derajat Celcius. Ya, untuk grafit yaitu satu atom karbon C mengikat 3 atom karbon lainnya membentuk lapisan heksagonal atau segi 6. Diikat dengan gaya van der Waals lemah, rapuh. Ya, memiliki sifat rapuh, adhesi tinggi sehingga mampu meninggalkan bekas pada kertas. Ya, pensil 2B atau pensil lain yang pakai orek-orek di kanvas itu, yaitu grafit, itu dipakai grafit, ya. Ya, kita lanjut. Perbedaan sifat yang unik ini disebabkan oleh perbedaan jumlah atom penyusun zat, jenis atom penyusun zat, serta perbedaan ikatan atau perbedaan struktur atom atau molekul-molekul penyusunnya. Oleh karena itu, zat dapat diidentifikasi ke dalam sifat fisika dan sifat kimia zat. Ya. Sifat fisika yaitu merupakan sifat yang dapat diamati dengan tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Misalnya kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Itu semuanya merupakan sifat fisika zat. Sifat kimia merupakan sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Misalnya kestabilan, korosivitas, dan kereaktifan. Ya, korosivitas itu berhubungan dengan karat-karat, atau kestabilan reaktif atau persamaan reaksi itu. Ya, baik. Kita lanjut. Beberapa alat dan bahan yang digunakan karena sifat fisika kimia zat. Ya, itu alat bahan itu gas. Karbid atau shock absorber itu dibuat dari baja karena memiliki sifat elastisitas, yaitu kabel, memiliki daya hantar listrik, konduktor isolator atau integrated circuit. Itu pelumas mesin, ya. Zat anti beku pendingin dan bermotor mempertahankan wujud cair meskipun suhu sangat rendah. Itu bahan itu senyawa etilen glikol, ya, atau propil glikol dan gliserol, ya. Mari kita lihat lagi peralatan rumah tangga dan alat memasak, yaitu aluminium, ya, memiliki sifat titik leleh tinggi dibandingkan yang plastik, ya. Styrofoam itu stabilitas rendah terhadap panas. Senyawa polisterena pemicu kanker, ya. Sehingga itu mengapa itu jangan menaruh makanan panas atau minuman panas di dalam plastik, ya. Nah, pada suhu tinggi dioksin terbebas dari plastik tercampur dengan makanan yang terbungkus, ya. Karbid atau kalsium karbida digunakan untuk pematangan buah, ngelas logam, ya, reaktivitas tinggi. Cairan pembersih lantai, di dalamnya terkandung asam klorida, mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, logam yang berkarat, ya. Sifat korosivitasnya itu tinggi, ya, menyebabkan logam berkarat, ya. Penutup, ya. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih yang terikat melalui reaksi kimia.
Berdasarkan jenis atom penyusunnya, molekul dibedakan atas molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur terbentuk dari 2 atau lebih atom yang sejenis, misalnya H2O2 Cl2 P4S8. Molekul senyawa terbentuk dari 2 atau lebih atom yang berbeda, misalnya H2O CO2 CH4 NaCl H2SO4. Berdasarkan cara penggunaan elektron, molekul dibedakan atas molekul senyawa ionik dan molekul senyawa kovalen. Ya. Demikian materi kita hari ini. Ibu mengharapkan setelah anak-anak menyimak video ini dan membaca kembali pada PowerPoint, Ibu mengharapkan anak-anak dapat menjawab kuis 15 nomor. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.